cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada seluruh isi dunia. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai mimbar pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersikap anjali. Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Semoga para Buddha dan para Bodhisattva melimpahkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan mereka kepada semua makhluk hidup. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami dengan acara Mimbar Agama Buddha. Saya, pemandu acara Heko Firenadi, akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini dengan penuh berkah ini mari kita bersama-sama menguraikan makna Buddhisme dan Tahun Baru Imlek. Sebagai tradisi yang tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga nilai spiritual.
dengan mimbar agama pada hari ini akan mengupas lebih lanjut tentang bagaimana dan menjalankan peran dalam hari Imlek dalam agama Buddha. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya tidak asing lagi, yaitu Yang Mulia Biksu Padima Kusala yang akrab dikenal dengan Suhu Hengsan. Beliau adalah Ketua Wihara Pundarika Dharma. Nama budaya Suhu? Nama budaya. Ya, bagaimana kabarnya Suhu? Baik. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Tiratana. Baiklah, pemirsa TVRI yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengan penjelasan tentang bagaimana agama Buddha dalam hari Imlek. Kepada Suhu kami persilakan. Jadi bagaimana Suhu tentang agama Buddha itu tentang hari Imlek ini Suhu? Baik, saudara Dharma dimanapun Anda berada, salam meta dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang perayaan hari Imlek dengan agama Buddha, ya. Di mana perayaan hari Imlek ini bukan hanya saja yang penuh dengan nilai-nilai budaya, tetapi juga terdapat nilai-nilai spiritual, ya. Perayaan hari Imlek atau biasa kita kenal juga dengan perayaan hari Tionghoa, di mana perayaan ini adalah perayaan pergantian musim, ya. Harusnya pergantian musim, yaitu pergantian dari musim dingin menuju pada musim semi. Nah, biasanya pada saat momen perayaan hari Imlek ini kita suka atau menganggap ini dijadikan waktu untuk suatu perubahan untuk diri kita. Pada saat momen perayaan hari Imlek kita mengubah, mengintrospeksi diri kita sendiri, ya, kita menyambut keberuntungan di tahun yang baru, lalu kita membuat satu ikatan yang lebih keakraban dengan keluarga kita. Nah, dalam agama Buddha, momen ini sangat penting juga, ya, di mana pada saat perayaan Imlek kita bisa merenungkan perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita lebih mengenal Buddha Dharma. Kita berharap tahun yang baru ini yang akan datang kita bisa melewatinya dengan lebih bahagia, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu kita juga harus membuat atau melakukan kebajikan yang baru di tahun-tahun yang baru ini supaya kehidupan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada saat perayaan Imlek, ya, sebenarnya terdapat banyak sekali momen-momen yang bisa kita rayakan atau bisa kita lakukan yang berhubungan erat dengan agama Buddha itu sendiri. Contoh, sebelum perayaan Imlek, ya, menjelang Imlek biasanya kita melakukan bersih-bersih, ya, bersih-bersih. Bersih-bersih ini membersihkan rumah, ya kan, atau kita juga di wihara juga membersihkan wihara, ya kan. Nah, lalu kita akan melakukan kebajikan, yaitu biasanya umat-umat ke wihara, ya, untuk berbuat kebajikan, ya kan. Contohnya melakukan persembahan pelita, persembahan buah, dan lain-lain. Lalu di dalam perayaan Imlek ini juga ada momen yang sangat penting,
yaitu menghormatin leluhur. Nah, biasanya kebiasaan ini dilakukan oleh terutama kita orang Tionghoa lah ya. Orang Tionghoa kita ini kita akan melakukan penghormatan pada saat perayaan Imlek. Nah, perayaan Imlek ini penghormatan kepada leluhur ini sebenarnya ada beberapa lah ya. Selain Imlek ya kan, kita mengenal perayaan Qingming, kita mengenal Ulam Bana dan persembahan onde ya, onde. Jadi ada beberapa penghormatan kepada leluhur. Nah, di Imlek ini tidak lupa ya, pada saat perayaan Imlek kita akan melakukan penghormatan kepada leluhur, yaitu 1 hari sebelum perayaan Imlek. Perayaan Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 29 Januari ya. Nah, jadi biasanya 1 hari sebelumnya itu sudah ada puja persembahan kepada para leluhur ya. Nah, puja persembahan kepada leluhur ini mengingatkan kita akan jasa-jasa leluhur atau orang tua kita. Nah, sehingga kita dapat berbuat satu kebaikan, yaitu dengan cara pelimpahan jasa lah untuk leluhur kita. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang kita lakukan pada saat perayaan Imlek ya, yang berhubungan dengan agama Buddha itu sendiri. Nah, baik kok. Ya, Su. Jadi kalau misalkan Su, kalau di wihara itu peringatan Imlek ini apa ada persiapan khusus Su tentang kegiatan-kegiatan yang menuju hari Imlek ini Su, khususnya untuk umat Buddha Su? Nah, kalau di wihara, biasanya ya kita akan menjelang hari Imlek itu kita akan mengadakan pembersihan ya, pembersihan besar-besaran lah kita bilang. Seperti tadi kita bilang ya, pembersihan ini selain orang umat Tionghoa ya membersihkan di rumah sendiri, di wihara juga begitu sama. Jadi persiapan untuk menyambut hari raya Imlek kita awalin dengan bersih-bersih wihara, biasanya juga bersih-bersih rupang ya, bersih-bersih lingkungan wiharanya ya kan. Nah, ini pembersihan ini mempunyai makna, bukan hanya kita membersihkan fisik-fisik yang ada di luar ya, bukan hanya kita membersihkan sarana yang di luar, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus membersihkan batin kita sendiri. Batin kita ini juga perlu dibersihkan, ya kan? Jadi bukan hanya kita membersihkan sarana luar. Nah, makna dari pembersihan ini sendiri ya mengingatkan kita bahwa kita ini pada dasarnya ada keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Nah, kita juga harus membersihkan kekotoran batin ini supaya di tahun yang akan datang harapan yang kita inginkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi supaya juga di tahun yang akan datang kehidupan kita itu lebih baik dan lebih bahagia lagi. Nah, itu persiapannya. Persiapan lainnya biasanya juga setelah kita melakukan pembersihan wihara, kita akan membuat simbol-simbol Imlek lah yang memeriahkan kegiatan Imlek ini, yang ada hubungannya lah dengan ajaran-ajaran Buddha Dharma. Contohnya kita akan menggantung lampion. Pelita lampion ini mempunyai makna penerangan ya, mempunyai penerangan supaya kehidupan kita ke depan itu penuh dengan kebahagiaan dan segala yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar. Lalu yang keduanya mungkin kita akan adakan persembahan. Salah satunya mungkin persembahan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini mempunyai makna juga yang kita persembahkan di altar ini. Mempunyai makna seperti misalnya
buah sangkis, ya, atau buah jeruk Ya, ini. Su. Nanti kita lanjutkan lagi, Su. Oke. Ya, baiklah pemirsa TVRI yang berbahagia, dengan penjelasan dalam agama Buddha dengan hari Imlek tentunya akan menambah pengetahuan buat kita bagaimana. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Ya pemirsa Budiman, mari kita bersama-sama tadi Su sudah menjelaskan tentang bagaimana persiapan untuk menjelang hari Imlek ini, Su. Tapi di dalam hari Imlek ini ada sebuah simbol-simbol yang perlu, tadi ada buah, ada segala macam. Tapi itu menurut dalam agama Buddha apakah ada artinya, Su? Itu tolong Su diperjelas, Su. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kita bilang di dalam menyambut perayaan Imlek, ya, untuk memeriahkan Imlek ini tentu di wihara juga, ya, kita akan menggantung atau membuat persiapan, ya, dengan simbol-simbol yang ada hubungannya dengan agama Buddha. Nah, contoh tadi seperti menggantung lampion, ya, sebagai simbol penerangan. Kita akan mempersembahkan buah-buahan, ya, sebagai simbol juga bahwa buah yang persembahkan ini adalah buah kebajikan, ya, misalnya dengan persembahkan buah jeruk, ya, sebagai simbol kemakmuran dan kesuksesan, dan buah-buah yang lain, ya. Nah, tentu ini adalah sebagai simbol. Nah, yang lainnya bisa seperti persembahan bunga, ya, bunga bisa bunga teratai, bunga apa itu, bunga sebagai lambang kesucian, ya, atau bunga itu sendiri mempunyai makna ketidakkekalan, memberitahukan kepada kita bahwa proses kehidupan kita ini selalu berubah, ya, tidak ada yang kekal. Nah, jadi persiapan-persiapan itulah yang kita lakukan pada saat kita menjelang perayaan Imlek ini sendiri. Oh ya, Su, kalau apakah ada puja khusus, Su, dalam untuk perayaan hari Imlek ini, Su? Nah, mungkin puja dalam agama Buddha itu sendiri, Su. Oke. Ya, puja ini tentu pasti ada, ya. Nah, seperti tadi kita bilang, kita kan bersih-bersih, ya. Bersih-bersih ini ingin membersihkan noda batin kita. Batin kita ini perlu dibersihkan juga. Nah, salah satu cara yaitu kita menyatakan penyesalan, ya, merenungi kesalahan-kesalahan kita, menyesali perbuatan kita yang telah kita lakukan. Nah, kita menyatakan bertobat, lalu kita di hadapan para Buddha kita menyatakan pertobatan, atau biasa kita membaca sutra Chan Hui atau sutra pertobatan. Nah, sutra ini biasanya dibaca pada saat momen perayaan Waisak, perayaan Imlek, ya, perayaan Imlek ini, karena dengan membaca sutra-sutra pertobatan, ya, kita mengakui kesalahan kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik dan bertekad untuk tidak mengulangi, supaya kehidupan kita atau di tahun yang akan datang, tahun yang baru, kita lebih baik lagi. Nah, jadi di wihara itu biasanya ada pembacaan sutra-sutra pertobatan dalam rangka perayaan Imlek ini. Oh ya, Su, kalau untuk pembacaan sutra atau parita di dalam wihara itu ada jam-jam khusus nggak, Su? Apakah nanti tengah malam menjelang Imlek itu pergantian tahun atau sebelumnya, Su? Ya. Gitu, atau sebelumnya dipersiapkan begitu, Su? Oh, ya, biasanya malam Xinjia, ya. Nah, Xinjia ini adalah kata lain daripada Imlek, ya, perayaan Imlek. Nah, malam Imlek itu biasanya orang
akan melakukan satu puja kepada, kita bilang Tian Kong lah ya. Umat biasanya akan melakukan puja ini, yaitu puja ini biasanya dilakukan pada saat malam pergantian tahun, yaitu besoknya Xinjia, malam ini mereka akan, atau besoknya kita bilang Uposatha Ceit ya. Uposatha Ceit, maka malamnya itu mereka akan sembahyang Tian Kong. Ini jam yang khusus, ya, ini jam yang khusus. Nah, jadi biasanya menyambut pergantian tahun ya, atau nah seperti ada yang menggunakan Sio. Nah, Sio ini. Jadi pergantian Sio ini sudah ini kan tahun ini Sio naga, mau ganti Sio ular, atau nah ini pergantian tahunnya. Jadi mereka akan melakukan satu puja kepada Tian Kong, memohon berkah, yaitu pada saat malam pergantian tahun ya. Nah, setelah itu jam-jam khusus untuk kebaktian atau puja baktinya itu tergantung dari vihara masing-masing. Nah, dalam momen Imlek ini itu jangka waktunya itu kan dari Uposatha tanggal 1 Ceit sampai tanggal 15 atau kita bilang Cap Gome ya. Nah, dalam waktu jangka ini biasanya disesuaikan dengan wihara masing-masing. Mereka mau ngadain kebaktiannya di hari apa, ya itu disesuaikan dengan wihara masing-masing. Tetapi yang jelasnya setiap wihara itu pasti ada melakukan puja bakti Imlek, itu pasti ada. Nah, itu. Oh ya, Su. Itu tadi tentang puja bakti, Su. Biasanya itu saya lihat itu setelah puja bakti itu ada pembagian buah ya. Buah itu berbentuk buah jeruk dan Imlek itu identik dengan ampau, Su. Apakah dalam Buddhis juga ada seperti itu, Su? Iya. Nah, ini memberi ya. Nah, kita bilang memberi atau berbagi pada saat momen-momen Imlek ini, selain tadi kita membagikan buah jeruk, bagi angpau ya kan. Nah, itu bahkan sebelum hari Imlek, biasanya mendekatin atau menjelang-jelang hari Imlek itu umat Buddha atau umat Tionghoa itu juga suka ya berbagi ke panti-panti asuhan ya kan, panti jompo. Nah, mereka akan berbagi momen dalam rangka Imlek ini. Nah, kebiasaan yang biasanya dilakukan untuk berbagi ini seperti bagi jeruk ini ya tanda keberuntungan ya. Nah, jeruk itu simbol dari Jisiang itu keberuntungan. Nah, jadi berbagi keberuntungan. Lalu berbagi angpau. Nah, ini momen yang tidak pernah tertinggal ya. Jadi pasti ada bagi-bagi angpau. Nah, kedua hal ini yang sering kita berbagi ini tentu ada hubungannya dengan ajaran Sang Buddha ya. Nah, ajaran Sang Buddha di sini adalah praktek berdana ya, di mana pada saat momen Imlek kita berbagi dengan orang lain atau kita memberikan angpau tadi ya, memberi dengan hati yang tulus di dalam agama Buddha. Ini adalah praktek dana. Praktek dana ini bila dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tulus, maka akan menghasilkan atau mengkondisikan satu karma baik. Nah, makanya pada saat momen-momen Imlek kita suka melakukan dana, memberi, yaitu kita menciptakan kondisi-kondisi baik ini, yang mana kondisi ini akan membantu kita atau mengkondisikan kehidupan kita lebih baik di kemudian hari. Begitu. Ya, Su. Itu tadi adalah tentang simbol jeruk dan ampau, Su. Terkadang saya lihat juga banyak sekali, Su, umat Buddha itu kalau pada perayaan hari Imlek itu identik dengan hari pakai baju merah, Su. Oh, iya. Ya, datang baju merah begitu, Su. Itu bagaimana, Su? Ya, jadi kita orang Tionghoa, budaya dari leluhur kita ya, bahwa baju merah itu apa? Merah itu simbol kebahagiaan ya. Jadi di hari Imlek ya, semua yang merayakan perayaan Imlek itu
suka memakai baju yang berwarna merah karena dipercaya ya akan membawakan kebahagiaan, diberikan satu berkah yang ya. Nah, ini baju merah ini juga biasanya dilakukan yang kita pada saat perayaan Imlek ini dia akan memberikan satu pandangan energi yang positif, kebahagiaan yang baik sehingga yang akan datang itu akan lebih baik ya. Jadi baju merah itu adalah simbol dari kebahagiaan. Ya, nah itu adalah budaya daripada orang Tionghoa pada saat perayaan Imlek. Oh gitu. Oh ya, tadi sudah menjelaskan salah satunya adalah untuk berbakti kepada leluhur atau orang tua. Nah, terkadang ada umat ini cerita sedikit tentang ini. Bahkan ada umat yang keluarganya meninggal ini, tapi nggak boleh merayakan Imlek. Apa hubungannya itu, Kalau dalam Buddhis ya tentu bagaimana itu pandangan dari Buddhis itu, Ya. Yang tentang tradisi ini, Untuk umat yang pada saat momen Imlek dia tidak ikut ya karena di keluarga mungkin ada yang sedang berduka ya kan. Nah, kalau berduka ini di orang Tionghoa itu mereka tidak memakai baju merah atau tidak merayakan pesta-pesta yang meriah itu ya tradisinya itu 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun itu tidak memakai baju merah, tidak mengikuti perayaan-perayaan hari besar atau hari-hari yang meriah itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena masih masa dalam berduka. Jadi berduka itu selama 3 tahun ya kan. Nah, jadi selama waktu itu tidak melakukan tidak memakai baju merah atau tidak mengikuti perayaan Imlek itu sendiri. Nah, ini adalah budaya dari kita orang Tionghoa ya. Jadi tidak mengikuti kegiatan yang meriah selama ada masa berkabung atau masa duka. Oh, berarti kalau misalkan ini ada keluarga yang meninggal, berarti ya intinya adalah tidak merayakan perayaan-perayaan yang mewah begitu ya, betul, karena keluarganya sedang ada suatu permasalahan. Oh, jadi begitu. Oh ya, apakah yang khusus untuk yang tadi yang meninggal tadi, Kalau di dalam agama Buddha apakah ada bagaimana caranya bahwa bukan merayakan tetapi tadi adalah simbol berbakti kepada orang leluhur tadi, Bagaimana, Ya, nah ini sebenarnya kalau di agama Buddha sih tidak ada ya, maksudnya apakah ada hubungannya dengan tidak merayakan Imlek itu selama 3 tahun itu adalah tradisi atau budaya orang Tionghoa. Nah kalau di agama Buddha ya, karena agama Buddha itu bisa mengikuti ya budaya tradisi yang ada di satu tempat, maka ya agama Buddha bisa menanggapinya dengan cara pada saat perayaan Imlek seperti ini dengan cara melakukan kebajikan, lalu melimpahkan kebajikan ini kepada leluhur atau kepada orang tua yang telah meninggal. Nah, jadi dari cara agama Buddha itu sendiri ya bisa menanggapinya dengan cara melakukan pelimpahan jasa atau berbuat kebajikan lah, kita limpahkan jasa kepada leluhur kita ini. Nah, walaupun tidak merayakan Imlek, tapi boleh melakukan kebajikan lalu limpahkan jasanya kepada orang tua. Nah, jadi momen Imlek itu tetap adalah satu momen yang baik ya, di mana mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua yang telah tidak ada seperti itu. Ya, pemirsa TVRI yang Sumatera Selatan yang berbahagia, selanjutnya pembahasan Buddhisme dan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini.
stars come shining bright, and the light will follow soon enough. That's the story had been said since the first folkteller told, and will always be the same again. We should always be united and continue telling Dharma, so the truth will always be declared. Oh, we will be faithful, and together we will face the new dawn. Oh, we will be faithful, so happiness will always in our heart. That's the story had been said since the first folkteller told, and will always be the same again. We should always be united and continue telling Dharma, so the truth will always be declared. Oh, we will be faithful, and together we will face the new dawn. Oh, we will be faithful, so happiness will always in our heart. Oh, we will be faithful, and together we will face the new dawn. Oh, we will be faithful, so happiness will always in our heart. Ya, bertemu lagi dengan Mimbar Agama Buddha. Tadi ada penjelasan tentang bagaimana cara penghormatan kepada leluhur Su. Nah, tetapi dalam agama Buddha itu apakah ada praktek khusus Su, untuk menyambutnya gitu Su, menyambut hari Imlek ini Su? Nah, umumnya pada saat perayaan ya, seperti menyambut perayaan Imlek ini sendiri, maka para umat ya, atau kita bilang ya orang Tionghoa lah yang menyambut perayaan Imlek ini, pada saat mereka melakukan penghormatan kepada leluhur, mereka akan menyiapkan berbagai macam persembahan. Nah, biasanya itu kita bilang 1 hari sebelum perayaan, ya kan? Jadi biasanya kan perayaan Imlek ini 1 harinya itu kan biasanya suka apa? Mereka akan masak-masak lah ya. Lalu mereka akan sebelum mereka makan, ya mereka akan melakukan persembahan kepada leluhur. Ya. Jadi makanya kita bilang momen perayaan Imlek ini sendiri ya itu mengingatkan kita kepada leluhur ya. Kita akan sembahyang dengan biasanya juga dengan persembahan-persembahan ya kan, termasuk juga dengan buah-buahan tadi, makanan dan kue-kue demikian. Nah, itu sebagai persembahan, simbol persembahannya. Jadi yang itu yang kita lakukan pada saat penghormatan kepada leluhur. Iya Su. Kalau misalkan tadi ada keluarga yang memberikan sebuah
simbol tadi berupa ampau tadi Su. Tetapi ada ini saya kurang belum mengerti tentang ini Su. Bagaimana kok orang yang udah berkeluarga yang memberikan ampau, sedangkan untuk melakukan satu kebajikan itu melalui dana tadi Su, kan nggak harus mengukur apa namanya umur tadi Su. Nah Ya. itu bagaimana kaitannya Su? Jadi kalau di budaya, di dalam tradisi, orang yang memberikan angpau itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Ya, jadi dia yang memberikan angpau itu dia sudah berkeluarga, memberikan kepada yang lainnya. Dan yang belum berkeluarga biasanya mereka tidak memberikan karena dipercaya ya nanti untuk mencari jodoh di kehidupannya dia akan lebih sulit. Nah, jadi seperti itu. Jadi budaya ini tradisi, ya kan, tradisi. Nah, sebenarnya kalau dipandang dari sudut agama Buddha sebenarnya tidak, ya. Namanya kita memberi itu tidak melihat status sudah berkeluarga atau belum. Tetapi namanya memberi itu kan berdana. Jadi kapan saja, di mana saja boleh kita lakukan berdana itu tanpa melihat statusnya sudah keluarga atau belum. Karena kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau dipandang dari agama Buddha itu tidak ada pantangannya, ya, tidak ada pantangannya. Nah, karena ini adalah tradisi budaya sehingga ada perbedaan. Wah, nanti sudah berkeluarga baru boleh kasih angpau, kalau belum berkeluarga tidak boleh. Nah, itu seperti itu. Oh ya, jadi kalau itu kan itu sebuah tradisi Su ya. Ya. Kalau Buddhis tadi siapapun itu boleh memberikan dana Betul, gitu. ya betul. Karena berbuat kebajikan itu kan tanpa harus melihat status kita itu apa, ya kan? Oh iya, Su. Jadi ini Su, yang sangat menarik ini bagaimana caranya Su? Kalau suatu misalkan gini Su, memberi dana itu apakah ada cara khusus dalam Buddhis Su? Ada beberapa kriteria Su. Misalkan nih dana itu diberikan, apakah ada tujuan-tujuannya Su? Gitu. Ya. Praktek dana, ya, praktek dana ini adalah salah satu juga praktek jalan bodhisattva, ya, di mana di dalam 6 paramita dana itu adalah nomor 1. Nah, dana ini dilakukan dengan, ya, tentunya kalau kita bilang dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Namun ada, kalau kita mengikuti ajaran para Buddha, para bodhisattva, berdana itu harus kita sendiri yang memberikan, melakukan, dan dengan cara memperhatikan. Pada saat berdana kita tidak melekat, ya, supaya maksudnya kita bilang dana itu sempurna. Pada saat kita memberikan dana, pahala itu sempurna. Yang pertama, kita tidak melekat dengan saya yang sedang berdana, saya yang ada. Biasanya kan kita suka, oh ini saya yang kasih dia, ini dia punya, saya yang kasih. Jadi ada saya yang sedang melakukan dana. Jadi kita melekat dengan adanya si saya atau adanya si aku yang melakukan. Kedua, kita tidak melekat dengan objek ini. Ini seperti, oh ini Pak Heko, saya lebih senang dengan Pak Heko, saya belinya dengan banyak. Si dia, saya tidak suka, saya belinya dengan sedikit. Nah, ini ada kemelekatan. Jadi objek yang kita berikan tuh kita ada kemelekatan. Nah, ini tidak boleh, ya kan? Jadi harus kita hindari. Yang ketiga, barang, ya, barang yang kita persembahkan ini itu kita tidak melekat. Jadi yang misalnya kita sudah kasih, ya, kita tidak melekat lagi. Jadi misalnya jangan, aduh, barang yang sudah saya kasih tadi, saya ada timbul penyesalan. Aduh, ini bagus sekali barang ini, kenapa saya kasih ke dia, ya kan? Nah, itu. Jadi pada saat berdana itu yang kita perhatikan itu tidak melekat adanya si aku yang sedang berdana, tidak melekat dengan objek atau tempat sasaran kita berdana. Ketiganya, kita tidak melekat dengan barang yang kita berikan. Nah, itu. Jadi dengan tidak melekat ketiga hal ini, maka pahala kebajikan itu akan lebih sempurna. Oh iya. Jadi dana tadi itu adalah kriteria atau tujuan dari dana itu sendiri. Iya, betul. Ya, jadi ini terkadang ada umat ada sebuah contoh gini, ada sebuah umat itu berdana di wihara, misalkan membawa sebuah
ini kan perayaan Imlek misalkan bawa sebuah jeruk nih, satu mangkok jeruk berisi 4. Tapi permintaannya luar biasa banyak itu, Su. Biasanya bagaimana itu, Su? Iya, itulah. Jadi kadang-kadang umat itu, ya namanya kita masih umat awam ya, masih umat awam. Pada saat kita melakukan satu doa persembahan dengan buah-buahan, kadang kita banyak sekali permintaannya, ya kan? Nah inilah kadang-kadang yang harus kita perbaiki. Pada saat kita mempersembahkan buah di altar itu, ya kan, bukan berarti kita benar-benar seperti kita memberikan buah di altar itu ya. Lalu kita boleh meminta dengan permohonan yang begitu banyak. Nah, kita lakukan persembahan buah itu, lakukanlah dengan satu dana ya, persembahan dana buah itu. Sedangkan pada saat kita melakukan itu sebenarnya dia ada kebajikannya. Jadi perbuatan baik itu sendiri akan mengkondisikan kebaikan. Jadi tanpa memohon pun sebenarnya kita bisa sudah mendapatkan pahala itu sendiri. Karena pada saat kita ada satu niat untuk melakukan persembahan di altar, ya seperti tadi buah-buahan, itu sudah menanam kebajikan. Dan kebajikan ini akan mengkondisikan satu kebaikan untuk diri kita. Ya, jadi tentu tadi kenapa bilang banyak permohonan ya, sebagai umat awam kadang-kadang karena kurang paham, jadi seperti itu. Banyak permohonan yang diminta. Ya, sebenarnya tadi kita bilang tanpa meminta pun kebajikan itu sudah mengkondisikan satu kebaikan untuk kita. Iya, Su. Jadi itu tadi tentang dana, Su, dana atau persembahan tadi. Nah, ini untuk menjelang Imlek ini apakah ada doa atau puja khusus, Su? Nah, misalkan ada permintaan apa doa-doa apa gitu, Su, yang harus secara Buddhis bagaimana, Su? Ya tadi kita di awal kita juga jelaskan ya bahwa menjelang tahun yang baru ini selalu ada momen ya, kita tuh ada harapan lah supaya tahun ke depan ini lebih baik dengan tahun yang sebelumnya. Makanya kita akan melakukan satu permohonan ya kan. Nah, jadi untuk bisa terwujud permohonan itu ya, kita sendiri harus melakukan perubahan. Ya, seperti tadi kita bilang ya, simbol dari kita bersih-bersih yaitu membersihkan batin kita. Kita di tahun yang baru ini ya, kita banyak melakukan doa, banyak melakukan kebaktian, berbuat kebajikan ya kan. Lalu kita mengikuti kebaktian pertobatan tadi, seperti tadi kita bilang Chan Hui tadi. Nah, dia akan bisa memberikan kita harapan yang kita inginkan itu benar-benar terwujud ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Oke. Ya, pemirsa TVRI yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Buddha. Ya, Su, itu tentang Imlek ini, Su. Kita sebagai umat Buddha, apakah ada suatu cara khusus yang harus mempraktekkan ajaran Buddha untuk hari Imlek ini, Su? Ya. Nah, jadi mempraktekkan atau merayakan perayaan Imlek ini dengan agama Buddha tidak lain yaitu melakukan kebajikan ya. Jadi mau kehidupan yang di tahun yang baru ini lebih baik, kita harus banyak melakukan kebajikan ya. Karena hanya kebajikan itulah yang dapat membawa kita pada kebahagiaan ya. Nah, jadi hanya dengan melakukan berbagai macam kebajikan yang seperti yang kita telah sebut tadi ya kan, pada saat momen perayaan ini, sebenarnya momen perayaan Imlek ini banyak sekali ya
Ya, tadi kita bilang membersih-bersih rumah, ya kan, simbol membersihkan diri kita, melakukan kebajikan, berdana, yaitu berbagi, ya kan, berbagi angpau, berbagi berkah dengan orang lain, ya kan. Lalu kita ke wihara, ikut sembahyang, ikut doa, ikut kebaktian. Ini semua adalah kebajikan yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya, Su. Kalau di wihara itu setelah Imlek selesai, hari berikutnya itu bagaimana? Apa berkunjung ke umat Anjang Sana begitu atau bagaimana, Su? Ya. Tradisinya? Nah, di perayaan ini juga satu tadi ada setelah kegiatan ritual di wihara, umat bisa saling berkunjung ke keluarga, ya, yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan, ya, di mana pada saat berkunjung ini, ya kan, bisa menunjukkan rasa bersyukur kepada orang tua kita, berterima kasih karena mereka, karena ada mereka baru ada kita hari ini, ya kan. Nah, jadi kunjungan ke sanak saudara atau teman, yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan saling bersyukur, saling memaafkan, begitu. Berarti intinya dalam perayaan Imlek ini kita berkunjung ke menjalin suatu persaudaraan ke rumah umat-umat yang dimana umat yang tertua dulu yang kita kunjungi tentunya, Su, ya. Biasanya kita akan mengunjungi orang tua kita, orang tua dulu, ya. Iya, atau yang lebih senior kita, begitu. Oh ya, Su. Sebelum kita tutup, Su, tolong simpulkan dari materi yang kita jabarkan pada hari ini, Su. Okay. Untuk umat Buddha bagaimana? Apakah ada khusus gitu, Su? Ya, Su. Silakan. Baik, umat Buddha atau umat sedharma yang berada dimanapun Anda berada, ya kan, dalam momen perayaan Imlek, ya, kita bisa melakukan berbagai macam kebajikan yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya, di mana tadi kita bilang, ya, pada saat menjelang Imlek kita akan melakukan bersih-bersih, ya. Jangan lupa kita juga membersihkan batin kita supaya batin kita ini bersih, ya, dan menyambut tahun yang baru ini dengan pikiran yang bersih juga. Kedua, kita melakukan kebajikan, yaitu dengan berdana atau memberi, ya. Pada momen Imlek ini kita bisa berbagi dengan sanak keluarga atau orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa pada momen Imlek kita ke wihara untuk mengikuti doa, ya, atau mengikuti kebaktian, dan ke wihara untuk melakukan persembahan, ya, seperti pelita ataupun persembahan buah dan lainnya, ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan pada saat perayaan Imlek. Semoga dengan berbagai kebajikan yang kita lakukan ini mengkondisikan, ya, kehidupan kita lebih baik di tahun yang akan datang. Selamat Hari Imlek, ya. Kita tutup tadiata Om Gate Gate Parasan Gate Bodhi Swaha Amitofo. Terima kasih pemirsa TPRI yang berbahagia. Tadi adalah mimbar dalam agama Buddha. Ada bertema Buddhisme dan Hari Imlek. Ya, Su, kami aturkan terima kasih banyak, Su, atas kesempatan ini. Semoga dhamma yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukidata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.重回
守候。一路上快乐忧伤，幸好有你陪在我身旁。我感恩每个脚步都有你的正能量。多年后回头看看，多少梦想依旧在肩上。趁今年准备好去翱翔。动起来，一起来加油！唱起来，烦恼都跑走。好朋友，伸出手，拥抱春天的气候。动起来，一起来加油！笑起来，学会了包容，祝福你。